Nabi itu hati-hati. Bukan pemahaman saya, tapi saya pernah mendengar. Iya, buktikan satu kematian hadis. kamu. Bentar, bentar. Terus pernah mendengar seperti apa? Iya, saya pernah mendengar. Ya kan? Saya bukan mencela orang tuanya Nabi. Ya kan? Iya. Pernah mendengar dari salah satu ustaz bahwasanya orang tua Nabi itu di neraka. Itu Nabi sendiri yang bilang. Yes, ini seperti di sini ya, seperti di sini saya jelaskan. Inilah kebodohan kamu ketika seorang ustadz mendengar kamu taklidi ya, kamu langsung percaya penuh. Kenapa kamu tidak mengcross-check hadis-hadis lain? Kalam-kalam ulama lainnya, ulama yang hebat lagi daripada ustadz itu. Jadi makanya saya katakan bahwa Wahabi dengan Syiah 11-12. Coba kamu bayangkan kan, seandainya Nabi terlahir dari orang-orang kafir, terus Nabi itu masuk Islam umur berapa? Ini pertanyaan yang paling simpel. Antum harus kritis. Masa Coba mikir. Coba tanya kamu. Nabi masuk Islam umur berapa? masa antum gara-gara ucapan itu menjes. Berat bang, berat itu bang, orang tua Nabi itu bang. Bang, Bagaimana kalau saya bilang orang tua kamu masuk neraka? Orang tua kamu pasti neraka, sakit hati nggak kamu? Ya kalau orang tua saya kafir, ya saya biasa aja loh, Bo. pegangan kita itu Quran dan hadis. Hadis itu perkataan Nabi, qaul Nabi, ya, dan takrir Nabi. Iya, Tapi tapi orang tuanya dikafirkan, nggak boleh kan? Coba cross check, Nabi masuk Islam umur berapa? Ini pertanyaan kritis. Ngawur radio. Bisa jawab kamu? umur berapa? Bener dia, ya karena dia kan dilahirkan dari orang kafir. Kamu kan ngomong gitu lah. Nabi itu kan Wahabi dilahirkan dari orang kafir. Pertanyaan saya, Nabi masuk Islam umur berapa? Kalau beliau dilahirkan dari orang kafir, coba bayangkan kamu. Dan dia pun nggak tahu itu si ahli. Kalau Bang Wahabi itu siapa bang? Bang Odelis Wahabi itu siapa yang Wahabi? Muhammad bin Abdul Wahab. Di mana referensinya? Referensinya di mana? Referensinya mana bang? Ya itu orang-orang Wah, itu berarti selama ini asal ngomong doang berarti. Dari tadi ditanya orang-orang. Memang kamu ini beragama ikut orang aja. Jadi kalau orang kafir kamu ikut juga. Jangan-jangan ini yang taklid buta nih di Umar Barohin. Iya, beliau dengan taklid buta ini. Kalau Ini lebih parah, bro, taklid buta itu bukan seperti ini. Ini lebih parah. Ini lebih parah dari ini sudah terpapar negatif Habib. Ini bully. lebih parah mana gimana baca kitab Neraka apa surga bang? Bulu. lebih parah mana yang Ortu itu surga apa neraka? Satu. Surga. Berarti kamu mengingkari Sudah neraka. Saya jawab neraka. Ayo, selesai. ini ada tiga. Ini ada tiga Wahabi ya. Ada tiga Wahabi, tiga saja. Ayo, sekarang siapa yang mau ngomong dulu? Andisel, Ipoy atau Edi? Kalau Tanya dulu siapa Bentar. keluar dari mulut Saya coba luruskan dulu. Ini tentang keilmuan bukan saya. kalau ada yang tentang Cuman saya himbau dulu. Kita di sini mencari ilmu. Otomatis harus menyertakan referensi dalil, referensi syarahannya. Kalau Quran bawakan tafsirnya, kalau hadis bawakan syarahnya. Kemudian kalau nanti masih terjadi perbedaan, kita pakai istilah ilmu alatnya. Baik usul fikih, dawabinya, nausor, balaghah, dan lain-lain. Itu dulu. Ini saya minta maaf ya, Hilman, bukan maksudnya ngomong Ustaz saja. Bukan. Silakan terus ditahkik Gus. Siapa yang ngomong tadi Gus? Yang nanya tadi suruh memberi penjelasan dulu. Kayaknya Ustaz Edi katanya.
Katanya kita menolak hadis. Sudah dulu baca hadisnya dulu. Tolong Kita baca. nanti dijawab. Bang Edi silakan Bang Edi, tampilkan Bang Edi. Edi atau Epoi silakan tampilkan hadisnya atau tulis. Tadi yang suaranya lantang kok sekarang macet semua, silakan buka mic-nya. Hampir semua tertutup mic-nya itu. Cuma pakai satu HP bang. Saya juga bisa. Lah antum mau Tanya surga atau neraka bang? surga, Neraka bang. surga. Surga. Terus Berarti kamu mengingkari perkataan Nabi bang. Bagaimana perkataan Hati-hati bang. silakan. Ya makanya Kita buka. kalau kamu bilang surga mengingkari perkataan Nabi. Jangan dulu Karena Nabi Nabi sampai gimana kesimpulan mengingkari perkataan Nabi. Pertama, perkataan Nabi yang mana? Kedua, kita lihat syarah ulamanya. Yuk, monggo. Katanya kadang kan Monggo, Bang Edi, fokus sama saya cuma pakai satu HP gak bisa menemukan referensi. Oh, jangan disebutkan kami membantah Nabi karena hadis yang antum pikirkan itu sudah dijelaskan ulama itu maksudnya paman. Bukan Paman. Karena bahasa Arabnya hadisnya tidak usah dikasih tahu. Dia bawa dulu hadisnya, tidak bisa bawa itu ya. inilah pentingnya Tidak bisa bawa bang. bukan Cuma satu salah, satu HP bang. Tidak usah diterima bawa satu HP bang. Coba saya jawab. Itu aja bang. Oke, silakan apa Anda yang kan mau tahu seharusnya. Coba baca aja baca. Coba baca ya coba. Saya yang berpelajar. Saya baca ya. Ya gitu. Kan ada gini, Bang. Hadisnya kan ada. Saya ulang bang, pengaturannya itu kalau bawa ayat sertakan juga tafsirnya. Kalau bawa Hanya hadis cuma satu. Kalau satu jangan dipotong. Saya nggak nyuruh antum. Ya? Saya bilang kalau bawa ayat sertakan tafsirnya. Kalau bawa hadis sertakan syarahnya. Kita bukan ulama di sini. Kudu sadar diri juga. katanya ulama semua itu bosnya katanya ulama. Tadi saya mengikuti dari awal loh. Saya tanya dari apa gitu. Katanya Bang, para ustaz semua katanya Pak. Sedangkan kita ini belum ngaji sama sekali Saya sini. bukan ulama, bukan ulama. silakan apa yang Silakan. Gini bang, silakan boy. Kalian tidak tahu. Orang tua Nabi itu di neraka. Nabi sendiri yang bilang bukan Wahabi. Kecuali kalau ada keterangan dari Nabi orang tuaku di surga ya kami imani. Coba kita cari sekarang satu hadis saja yang mengatakan kalau kedua orang tuanya itu berada di dalam surga. Ada nggak satu hadis saja yang mengatakan seperti itu? Dari Ya, tadi kita pun cuma pendapat. Ya Allah, Kalau cuma pendapat saja. hadisnya bang. bawakan hadis, orang tua Nabi itu di neraka. Bacakan hadisnya. Loh, bagaimana saya membacakan, Mbak? Ketika ada seorang bertanya di mana Bacakan ayahku? hadisnya. Susahnya sih membacakan hadis doang. Boleh, Bang. Nah, sekarang gini, Bang. Ada orang bertanya. Silahkan baca hadis orang tua. Abang bisa kemana-mana. Jangan jadi orang tolol bang. Kamu yang jadi orang tolol. Ya sudah bawakan hadisnya kalau Oh, tidak. itu yang saya bacakan itu hadis loh, yang saya bacakan. Mana orang ayah? Bukan ayahnya. Pakai bahasa Indonesia. Hadis nggak pernah bahasa Indonesia. Tidak pernah pakai bahasa Indo. Hadis malah pakai bahasa Arapan, Pak. Itu jangan kita pakai bahasa Di Arab. bawah hadisnya dong sesuai matanya. Dipikir belajar hadis ini cuma baca terjemahan doang Bang Ipoy. Mereka Kudu sadar diri. Ini nggak bakal sadar orang-orang yang belajar di Iya, kamu yang nggak mau sadar-sadar itu dari kemarin. Ditanya masalah ini terus yang ditanyain. Padahal itu sebenarnya dijawab oleh para ustaz yang lain. Memang ini Kamu ini sengaja ini mau Suruh baca saja. Kamu sengaja. Baca capek saya. Maka sama-sama kamu dengan silau. Kurang ajar dari ini semua. Ini kan Sabar. Jangan mau ngajarin Bang Ipoy, baca Bang Ipoy.
Baca, mana sih? Saya aja yang baca. Jangan ada wes antum. Bang Ipoy dulu satu-satu. Baca ini kan? Bang Ipoy silakan Bang Ipoy. Ini Syarah Sunan Abi Daud punya Ibnu Ruslan. Dibuka mic-nya Bang Ipoy. Dibuka Bang, coba baca. Ini kan hadis Mungkin gini Zat, sebelum beliau membuka mic-nya, saya ingin berbicara sebentar saja. monggo. Gini, apa itu orang salah masuk kelas saja, contoh anak TK naik ke kelas SMA ataupun masuk kelas SMA, itu dikeluarkan loh. Contoh misalkan hanya tahu huruf I saja. Itu bang, nggak usah PM bang. Iya, Ini bukan masalah TK ini yang terjadi di sini. PM bang, jangan PM bang. Kita terangkan itu. Orang ngomong kamu ngomong. Aduh. santai dong. Artinya biar orang-orang tidak menilai jenengan-jenengan tidak mempunyai kemaluan seperti itu. Jadi sedikit apa yang ada di diri ya seperti itu. Karena begini, ada kejelasan dari baginda Nabi bahwasanya hadis dan Al-Quran itu tidak boleh dipahami secara tekstual. Ini baginda Nabi yang menyampaikan. Ya, boleh di situ dipahami secara tekstual, akan tetapi Al-Quran wajib dipahami melalui tafsir, sementara hadis harus dipahami melalui syarah hadisnya. Nah, ketika misalkan mau mengikuti baginda Nabi dalam kasus ini, ketika mengambil hadis, ya pahami dengan bagaimana kejelasan hadis tersebut melalui syarah hadisnya. Kalau boleh mengartikan hadis secara tekstual, maka niscaya orang yang haid ini wajib melaksanakan sholat. Sementara hukum yang ada itu haram, hukumnya orang haid itu melaksanakan sholat. Sementara hadis secara tekstual yang disahihkan oleh Imam Ibn Hibban itu mengatakan wajib hukumnya bagi orang yang haid melaksanakan sholat. Nah, sehingga baginda Nabi di situ mengharuskan kalau mau benar-benar ikut baginda Nabi, Al-Quran dipahami dengan tafsir, hadis dipahami dengan syarah ulama. Dengan syarah hadis. Begitu Bang, saya setuju dengan perkataan Abang ini. Sampaikan dulu bang. Tolong sampaikan kata ini. Jangan bagi artinya biar tidak ada perbedaannya Bang Boy antara laki-laki dan perempuan. Jadi diam dulu. Jadi tasabuh bil mar'ah itu hukumnya haram Bang Boy. Jadi jangan banyak bicara dulu. Jadi kalau misalkan Bang Iboy di situ memahami Al-Quran ataupun hadis secara tekstual, maka jangan mengatakan ikut baginda Nabi, karena nyatanya baginda Nabi melarang memahami secara tekstual. Seperti itu Pak. Sehingga mulailah belajar dulu tanpa mengurangi rasa hormat. Dari mulut kotor lagi, jadi dibawakan saja dalilnya. Yang mereka mau itu kan di dalam Sunan Abi Daud. Biar belajar sedikit Ipoy, Edelweiss, belajar biar jangan terlalu bodoh, jangan terlalu bodoh. Pertama hadis yang mereka mau ini dalam Sunan Abi Daud dimuat pola Mungkin bagi ya Ustaz, Mic-nya keraskan mic-nya. nah jauh soalnya dari Hilman. Sebentar dulu. Apa kita persilahkan Ipoy dulu untuk membaca atau kita baca aja? kalau mau baca itu Mau baca itu, Silakan Bang Idris. hadis yang kamu mau kan Baca dulu lah. baca aja. Tadi Anda sudah meminta. tadi mau Finari. Hah? Apakah Finari? Itu kan yang kalian mau. Kan jelas kan bang. Ya jelas kan bang. Ya, penjelasan ulama Saya tanya. sebentar, diam dulu. Mau dibacakan penjelasan dari ulama biar tidak terlalu tolol begitu. Wala'alla hadza kullu ayyuhillahu ta'ala walidayhi wa yusallima ala yadayhi wa yuslima ala yadayhi ala makhrajahu Abu Bakar al-Khatib wa Abu Hafs Umar bin Syahin fi nasikh wal mansukh bi isnadihi ma'an Aisyah
Aisyah qalat hadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijjatal wada wa qala fihi an walidatihi fasa'altullaha ayyuhiyaha fa ahyaha wa amanat bihi wa dzakara Suhaili bi sanadi. Mungkin saya ingin membantu menjelaskan, Ustaz. Jadi riwayat yang itu kata ulama menjelaskan itu hadisnya sudah dimansuh hukumnya. Masa mau pakai hukum yang apa itu hadis yang sudah dimansuh? Kan repot. Makanya belajar dulu ilmu hadis biar tidak pakai apa itu hadis yang mansuh. Belajar dulu. Baca pakai mata hati, mata kamu itu baca. Cabut tempel di sini wajah Allahu Ibnu Syahin nasikhon lima qablahu. Hadis tentang Allah menghidupkan orang tua Nabi, kedua orang tua Nabi itu nasikh, memansuh hadis yang sebelumnya. Iya betul. Nah sekarang saya ingin nanya, ini agar supaya membuktikan bahwasanya roh ini kelas didengar. Apakah tahu dengar apa itu yang dikatakan mansuh? Monggo dijelaskan. Kalau misalkan tahu, maka berarti ini kelas dengar. Kalau tidak tahu, Siapa maksudnya ya Mas Hasan? ya Ada lihat dulu. Ada lihat dulu. Yang bisa baca hadis lagi. Silakan ada lihat. Silakan ada lihat. Silakan aku. iya. Apa yang itu? Apa yang biasa yang ditanyakan? Maksud itu apa? Kok dipelihara? Ayo. Hah? Coba dijelaskan. Dijelaskan. Maksud itu apa? Dihapus. Apanya yang dihapus itu? Yang diganti. Yang diganti apanya yang diganti? Halo? Ini jenengan mencidrai nama Wahabi, ini jenengan kalau seperti ini. Kok bisa-bisanya Wahabi? Masa seperti ini kelasnya? Ini lagi nih Bang, narasi-narasi yang disampaikan nih Bang, Wahabi. Nah, ini lagi nih saya kasih tahu nih semuanya ini ya. Sejak kapan coba ustadz-ustadz yang Belajar dulu Bang Iboy, itu pernyataan dari Bin Bas Wahabi Bang Iboy. Aduh, ini jenengan sak mirip dengan mungkin artinya Gini ya, kita dengan perempuan Bapak. apakah boleh sekarang kita simpulkan bahwa teman-teman salafi Wahabi Bang Edi Orang-orang ada dua orang tua di bawah nggak bisa diajak bicara, lagi ngomong dipotong mulu. Astagfirullah. Jadi kita bisa melihat Allah Coba. NU tidak menerima kalau memalukan seperti itu Bapak. Siap ada NU Bang, Syiah katanya Bang. Syiah itu apa sih? Coba jawab dong, Syiah itu apa sih? Enggak Zat. Mungkin begini, kita tekankan dulu. Itu apa Bang? Untuk apa itu, untuk membuktikan ini kelasnya. Kalau kita silakan jelaskan tentang mansuh itu apa. Artinya kita tidak mempunyai waktu untuk melayani orang yang tidak ada ilmu. nah kan ini kalian kabur nih semuanya, mau kabur. Kabur bagaimana? Coba gini, coba. Ya kalian itu nggak mampu menjawab omongan saya itu. Nggak mampu jawab. Pertanyaan itu. Sejak kapan coba ustaz yang ada di Indonesia ini waktu selama ini mereka itu Dengar kata guru Anda sendiri ya. kalian sendiri mulut kotor kalian itu yang ngomong itu. Tahu saya ini. Mulut kotor, dengar kata Binbas ini. Kalian Binbas. Kita itu Itu dengarkan itu Binbas loh. saya nggak ngerti bahasa Arab, cuma juga kalau yang menang apa itu. Nggak ngerti bahasa Arab. Baginda Nabi sangat suka bahasa Arab loh. Kok masa tidak suka terhadap, tidak senang ataupun tidak tahu terhadap yang disukai oleh baginda Nabi? Ngakunya katanya suka Al-Quran. yang dihapus. Apa yang dihapus?
digantikan dengan yang harus gini teman-teman, harus fokus satu masalah dulu. Ini saya lihat dari pertama salawat, tauhid, kemudian orang tua Nabi, kemudian Wahabi dan Syiah, harus satu fokus masalah. Orang tua Nabi sudah pelangak-pelongo, sekarang bilang Wahabi ya. Sekarang Ya, kalau memang gini ya, maksud saya biar teman-teman ini bisa memahami. Kalau tadi kan di awal tentang salawat, ternyata Bang Edi Lewis tidak mampu. Satu, dalam Sunan Sultan. Kedua, tentang orang tua Nabi. Ternyata Bang Edi, Bang Ipo yang nggak mampu, bahkan membaca saya tidak mampu. Kemudian baru beralih pembahasan gitu ya. Sudah jelas gitu kok. Anda yang putar-putar itu. Coba Anda yang membantah kata Nabi itu. tidak hanya Bang, orang bisa tahu Bang. kalau antum-antum ini Bang, perkataan Nabi, kenapa nggak ada sekarang sahabat yang begini ya, membantah gitu Bang? terakhir itu Bang, si Ipo Siapa bilang nggak ada yang dari membantah? mana Wahabi itu. Nah, Anda Hampir tidak 20 sendiri nih ulama kata besar. Siapa Hampir- yang membantah perkataan Hampir Nabi, Bang? 20 Para ulama sahabat besar itu, Bang. masing-masing ulama besar Bang. di zamannya masing-masing. Ulama-ulama besar Tobroni, Qurtubi, terus Terus kenapa Imam sahabat Al-Baihaqi nggak ada semua yang membantah membantah? itu. Semua membantah itu. Kenapa Bahkan sahabat nggak ada yang membantah? Bahkan Imam Al-Baihaqi bilang itu hadis Berarti- itu bukan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti tapi ulama itu dimasukkan lebih ke dalam dari matan sahabat Imam ya, Muslim. Bang. Edi, ente background Edi. hadis belajar di mana sih? Komentari ulama hadis, kamu belajar hadis di mana saya tanya? Enggak. Hadisnya kan sudah jelas, Bang. Saya tanya, kamu belajar hadis di mana? Kalau hadisnya Hadisnya sudah belajar jelas, hadis di mana, Bang. Saya Enggak tanya, ada. Nih Bang Edi ini konten kayaknya. Nggak ada. Saya curiga Turun konten aja ya. dia. Turun aja ya. Saya capek. Kok ada ulama yang membantah perkataan Nabi itu? Konten ini saya yakin Kamu konten. belajar hadis di mana? Itu dari sana dong, Bang. Belajar hadis di mana? Bang. Coba Bang. Kok Ustaz kalau berbicara laki lah, kok bang gitu kayak laki lah. Kok bang? Itu bukan laki, itu perempuan. Ngomong sama orang Syiah nggak perlu gitu, Bang. Ya, dia nggak Gini, nanti saya tahu Syiah, Bang. Nggak usah Saya nggak usah bilang asal aja, Bang. Aja Syiah dulu, nggak usah malu, Bang. aja asli Ya. sama hal. Turun aja ya Bang. Asal aja gitu, Bang. Si asli 12. Asli aja. Wajar kalian asli aja. Asli boleh asli dua punya hal rupanya. Artinya kalau anggapan dari orang jahil ya tidak mau kabar itu kan. Hilman. Iya. Hilman usia 11-12. Hilman tuh Edi Junior turunin aja. Dia punya profil, coba lihat di profilnya tuh banyak film-film nggak bener. Perempuan-perempuan yang hampir-hampir telanjang. Nggak pantas dia bicara-bicara tentang hadis di sini. Turunin aja deh. Itu ikut Nabi. Ayo sekarang boy. Oke. Nah, jadi gini, tujuannya. Astagfirullah itu Bang Edi benar-benar. Auzubillah postingannya. Nanti itu kalian bilang tuh, ternyata Wahabi seperti itu ya. Nanti itu. Wahabi seperti itu kok. Nah kan kalian tuduh lagi. Yang jelas, yang jelas Wahabi yang naik ke sini itu 95% nggak sadar dirinya bodoh, itu pasti. Kan kita lihat ini, waduh, ini saya rekam ini bang. Rekam saja Bang. Rekam baik-baik kata saya nih. Rekam baik-baik kata saya. Sampaikan ke Firanda. Bikin rom gini. Rekam kata saya baik-baik Bang. 95% orang naik Wahabi yang naik ke sini bodoh, banyak nggak bisa bawa dalil. Saya tahu kan. Saya juga ya. Jadi memang yang dipercaya. Oke. Nah sekarang saya nggak bisa bicara. Rekam juga semua omongan saya. Jadi tujuannya. Omongan itu nggak penting. Omongan itu Omongan aja. Nggak ada yang mau rekam. Kalau ada kesalahan nanti, Wahabi rupanya seperti itu ya. Nggak penting. Nggak penting. Nggak penting kamu omongan Anda nggak penting. Bang Epai, nanti sampean lihat di YouTube saya. Yang kemarin itu ya, kemarin omongan sampean itu kan saya sudah rekam, saya sudah masukkan di YouTube. Nanti lihat, nanti sampean malu sendiri nanti. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sampean nggak usah nyuruh kami rekam sudah rekam dan kami sudah YouTubekan kok. Nah nanti itu dibilang, oh ini Wahabi ternyata seperti itu. Jadi tujuan kalian itu memang untuk menjelekkan namanya mereka. Bukan itu
kan dia langsung rekam. Berbohong. Kan langsung rekam. Nanti tolong sampaikan ke ustadz sampean. Di sini ada kumpulan. Nggak ada saya mau berdebat di sini. Jadi tujuan kalian tuh untuk itu. Sampaikanlah ke Firanda, Asalama, saya bukan masalah 3 tauhidnya, sampaikan sana. Bang, kalau abang mau berdebat sama orang yang salafi itu, bang, abang itu kan sering-sering bukan salafi, wahabi. sama wahabi. Anda kan sering kan Kualitas Edelweiss juga bisa baca itu. Nggak bisa baca tulisan Arab, nggak bisa. Terus gelaran Wahabi aja kamu nggak tahu itu diistiharkan oleh Bimba sebagai gelaran yang wajar lah wahabi. Warisan sahabat Nabi. Warisan kamu mulut gacor, tapi ini nggak ada. Aduh, terus. Ayo ngomong. Kamu ini nggak ada, mulut gacor. Tolong kalian semua. Masuk aja tentang masuk aja tadi ditanya kamu diam. Tahu tuh pelangak tahu malu. Kata-kata bagi baik, mau sedikit artinya perbanyak belajar seperti itu. Jadi tujuan kalian ini ngajar itu memang untuk menyerang orang. Tahu saya ini tujuan kalian ini. Ini perkataan saya menyuruh banyak belajar loh. Masa ini salah. Ini Nanti dibilang nanti kalau ada orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, oh itu Wahabi itu katanya. Wahabi itu. Waduh, kok salah tidak memang kayak gitu. Ada orang yang baca hadis Nabi yang Wahabi itu. Nah itu memang kelakuan dia. Mantap.